Halo, Assalamualaikum. Kembali di video pembelajaran kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Di sini kita belajar tentang organ gerak, yang dimana salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan sebagai berpindah tempat atau perubahan posisi sebagai atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam menggunakan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Organ gerak manusia dan hewan. Nah, ini adalah gambar hewan kambing. Bukan kambing, kelinci. Sambil bercanda ya, nggak apa-apa kan? Lanjut. Nah, kira-kira kelinci tersebut bergerak menggunakan tulang apa ya? Apakah tulang kaki atau tulang punggung? Nah, tulang tersebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot tersebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, dari paragraf di atas, coba kita simpulkan. Kita cari yang namanya ide pokok dan kalimat pengembang. Teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang membuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Nah, sebelumnya waktu di kelas 4 kita sudah pernah belajar tentang ide pokok dan kalimat pengembang. Sebagai contoh, paragraf pertama, ide pokoknya berada di awal kalimat atau di awal paragraf. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, itu adalah ide pokoknya. Biasanya ide pokok itu berada di awal paragraf. Itu yang sering kita temukan. Namun, tidak semua paragraf ide pokoknya berada di awal paragraf. Berikutnya di kalimat pengembang. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagai atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, berarti kalau kita sudah menemukan ide pokok, kalimat-kalimat berikutnya adalah kalimat-kalimat pengembang atau kalimat penjelas dari sebuah ide pokok. Nah, dari materi di atas, maka kita akan menyelesaikan tugas pertama. Tugas pertama yaitu anak-anak menentukan ide pokok atau mencari ide pokok. Lalu kalimat pengembangnya ditulis di sebuah tabel. Contohnya ada pada video ini.
Itu ada ide pokok, ada kalimat pengembang. Itulah materi kita pada hari ini. Semoga anak-anak dapat mengerti dan bergembira. Terima kasih.